Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuna Masuratu Afifah dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan materi pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 semester ganjil. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang teks eksposisi. Sebelum memasuki pada materi pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran teks eksposisi. Nah, di sini setelah mempelajari teks eksposisi, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi dari artikel ilmiah populer. Kemudian, siswa mampu menyimpulkan isi teks eksposisi dari artikel ilmiah populer. Kemudian, yang ketiga, siswa mampu menyampaikan kesimpulan isi teks eksposisi dari artikel ilmiah populer. Kemudian, memasuki pada materi awal pada teks eksposisi, yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Jadi, yang dimaksud dengan teks eksposisi ini yaitu teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Kemudian, pada materi selanjutnya ada unsur-unsur teks eksposisi. Nah, unsur-unsur teks eksposisi ini ada dua. Yang pertama ada gagasan atau ide atau pendapat. Kemudian yang kedua ada fakta. Nah, pada gagasan atau ide atau pendapat ini sendiri merupakan suatu pernyataan komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Sedangkan fakta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan fakta merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar sedang terjadi. Kemudian, pada materi selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Nah, di sini pada ciri-ciri teks eksposisi ada 5 poin. Yang pertama ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan pada teks eksposisi ini bersifat informatif, kemudian berbasis pada fakta. Yang ketiga ada penyampaian teksnya harus jelas, lugas, dan baku. Kemudian yang keempat memberikan pengetahuan baru. Selanjutnya yang terakhir bersifat netral dan objektif. Contoh teks eksposisi. Nah, ada contoh teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penerbangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Namun, kenyataannya di lapangan justru sebaliknya. Beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia hampir 2 kali lipat. Penyebabnya antara lain adanya tekanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Kondisi demikian mengakibatkan merajalelanya penebangan liar. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar hutang negara. Belum lagi adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menebang hutan secara berlebihan. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memburuk
dilakukan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan. Selama bulan Juni sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian, pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan daratan rendah 10%, pemukiman pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa atau non-gambut. Kerugiannya sebesar $3 sampai $4,4 miliar atau sekitar 2 sampai 4 triliun. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum